Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah dalam kami bersama-sama bersekutu dalam hari ulang tahun reformasi yang ke-508 saat ini. Dan di puncak dari persekutuan kami, ibadah kami saat ini, kami anak-anak-Mu akan mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dan menyimpannya dalam diri kami. Dan di dalam karya Roh Kudus, kami mampu melakukan maksud firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang terbatas, bahkan tidak layak. Mari Tuhan layakkan hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini. Roh Kudus Tuhan berbicara, sehingga kami semua diberkati oleh sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya bacakan bagi kita Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu kebenaran sabda Tuhan, melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang merupakan kata kerja yang aktif. Sebuah perintah yang harus dilakukan berulang-ulang. Pertama yaitu apa? Berusahalah. Yang kedua, kejarlah. Yang ketiga, jagalah. Jadi dalam bahasa aslinya itu dia punya pengertian itu yang harus diupayakan terus-menerus. Apa yang diusahakan? Di situ berusahalah untuk hidup damai. Apa yang harus dikejar? Di situ dikatakan kejarlah kekudusan. Apa yang harus dijaga? Jagalah supaya jangan ada orang yang jauh dari kasih karunia Allah. Ini 3 hal penting kekasih-kekasih Tuhan. Yang pertama saya mau kasih contoh. Berusahalah untuk hidup damai. Kalau kata berusahalah untuk hal yang dilakukan terus-menerus, berarti itu hal penting, berarti damai itu penting. Contohnya, kita petani, kita punya sawah, kita harus berusaha untuk mengerjakan terus karena itu penting bagi kita. Meskipun kita sudah panen kali ini, tapi nanti kita akan tetap lagi berupaya tanam. Karena dia tentu merupakan hasil yang harus kita dapatkan terus-menerus. Nah, demikian pun damai. Damai itu penting sehingga harus tetap diusahakan. Kenapa terus-menerus? Karena damai ini tentu merupakan sesuatu yang tidak serta-merta satu kali kita dapatkan terus sudah, tidak mungkin lagi tidak ada masalah. Pasti kekasih-kekasih Tuhan. Apalagi dalam hidup berumah tangga. Kenapa saya bilang dalam hidup berumah tangga? Karena yang paling sering ketemu anggota dalam rumah tangga. Kalau dengan orang di luar jarang-jarang. Tapi dalam rumah tangga yang hari-hari kita bertemu, itu sangat memungkinkan adanya masalah, adanya pertengkaran, adanya ketidaknyamanan antara satu dan yang lainnya. Karena itu, maka terus-menerus damai itu harus diupayakan. Apalagi kalau kita berbicara lebih luas dalam persekutuan, baik itu ikatan persekutuan satu tubuh Kristus, kita berbicara tentang kehidupan sosial bermasyarakat, bahkan kita berbicara tentang konteks lebih luas, yaitu Indonesia.
Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dalam akhir-akhir ini. Terjadi ketidaknyamanan, terjadi saling menyinggung, terjadi saling fitnah, dan lain sebagainya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan dalam kenyataan seperti ini, maka BPMS, GKS, atau dari Sinode, mereka mengeluarkan firman Tuhan untuk menutup bulan keluarga, sekaligus meraya ingatkan hari ini, hari ulang tahun reformasi yang ke-508, maka bagian firman Tuhan ini dipandang penting untuk disampaikan bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mengapa damai itu hal yang perlu diupayakan dan itu sangat penting? Karena kita memang menyadari bahwa kehidupan yang damai itu indah. Kehidupan yang damai itu membuat kita merasa bahwa kita tidak terbeban di saat kita menjalani kehidupan bersama. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau sediakan bagi kita. Dan telah menyediakan itu. Saat para murid berada di dalam keresahan, mereka berada dalam ketakutan, mereka berada dalam kebimbangan, saat Yesus datang menemui mereka, menampakkan diri setelah kebangkitannya, apa yang dia katakan pertama? Damai sejahtera bagi kamu. Karena damai itu hal yang sangat penting sekali. Dan damai yang Tuhan Yesus sudah karyakan, yang sudah diberikan bagi kita, maka damai itu harus diupayakan terus, harus dirawat, harus dipertahankan. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, kejarlah kekudusan. Ini penting karena kata selanjutnya dikatakan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan, melihat Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, kekudusan ini telah Yesus perjuangkan. Karena darahnya yang tercurah telah menghapus dosa kita manusia. Darahnya yang tercurah telah membuat kita menjadi sembuh dari penyakit dosa. Tetapi tidak serta-merta bahwa berhenti di situ. Karena karya keselamatan yang Tuhan sudah mulai, Tuhan mau itu supaya kita bersama-sama dengan Dia sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena itulah setelah Yesus pergi atau naik ke sorga, maka Ia mengaruniakan Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu yang membimbing kita untuk kita menyadari pertama betapa berdosanya kita manusia, sehingga Allah datang untuk mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus, menguduskan kita manusia. Karena itu kesadaran itu harus kita miliki. Kesadaran bahwa kita ini berdosa, kita butuh kekudusan. Karena itu kejarlah selalu kekudusan itu. Kata kejar di sini bukan sesuatu yang seperti kalau kita bayangkan itu lari cepat. Tidak, tapi lari maraton. Lari cepat dengan lari maraton itu beda. Kalau lari cepat jaraknya dekat. Tapi kalau lari maraton itu jaraknya jauh. Karena itu maka yang kita upayakan adalah kita melatih diri kita untuk terus-menerus taat dengan cara yang teratur. Karena itu bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus mengatakan, supaya latihlah dirimu, rohanimu. Karena latihan itu penting. Latihan badani saja Rasul Paulus bilang penting. Apalagi rohani. Karena yang badani itu sementara. Tetapi yang rohani itu yang membawa pada kekekalan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini berarti hal kekudusan yang sudah dikaryakan Allah itu harus terus kita kejar. Kenapa? Karena kedagingan kita dan iblis selalu berupaya untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi tidak kudus. Baik itu lewat pikiran, baik itu lewat kata-kata, maupun lewat sikap hidup, perbuatannya. Iblis akan berupaya. Karena iblis itu bapa segala dosa, bapa pendusta, bapa pembunuh. Dia ingin supaya kegelapan yang tidak kudus itu yang menguasai manusia. Karena itulah maka Tuhan ingin supaya kita memelihara kekudusan. Yang berikut dikatakan bahwa dengan kekudusan baru kita melihat Allah. Atau jika tidak kudus maka kita tidak bisa melihat Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini maksudnya yang pertama, tidak melihat dalam pengertian kita tidak akan merasakan tentang kehadiran Allah dalam berkat-berkatnya. Bukan saja materi, tetapi bagaimana dia menguatkan kita, bagaimana dia melindungi kita, bagaimana dia menyertai perjalanan hari-hari hidup kita. Kita tidak akan merasakan dan menikmati itu kalau kita merasa ada ketidaknyamanan dalam hidup kita. Kita merasa nanti sebentar dia akan sampai pada akar pahit. Artinya ada rasa tidak damai, tidak kudus, tidak bisa melihat Allah. Yang kedua,
Tidak mungkin akan bertemu dengan Allah kalau kita menolak hidup kudus. Karena Allah itu kudus, maka di saat kita selesai perjuangan di dunia ini, ya, kalau kita memelihara kekudusan, kita akan bertemu Allah. Kita akan melihat Dia. Tetapi di saat kita memang tidak mau memelihara hidup kudus, tidak ada upaya untuk mengejar terus kekudusan itu, maka tidak mungkin kita dapat melihat Allah. Ini firman Tuhan, bukan Bapak Pendeta yang sampaikan. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Nah, yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, di sini jagalah apa yang harus dijaga. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah, kekasih-kekasih Tuhan? Kasih karunia Allah itu adalah anugerah. Kasih karunia ini sesuatu yang diberikan tanpa ada upaya manusia. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah. Apa yang diberikan cuma-cuma dari Allah? Yaitu Yesus Kristus bagi kita. Jangan pernah menjauhkan diri dari Kristus. Bagaimana maksudnya? Kristus adalah terang. Kristus adalah kasih. Kristus adalah roti hidup. Dan banyak sekali kalau kita pelajari tentang pribadi Yesus Kristus itu. Termasuk pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita menjauhkan diri, itu seperti kita tidak mau untuk mendekatkan diri kepada Dia sebagai pokoknya. Kalau pohon anggur yang benar. Berarti di sini kita terlepas dari pokok itu. Apakah yang terjadi? Kita akan merasa hidup kita sangat kering. Kemudian dari terang, kalau kita melepaskan diri dari terang itu, maka kita akan dengan sendirinya semakin mengalami yang namanya kegelapan. Kalau kita semakin melepaskan diri dari roti hidup itu, maka kita tidak akan merasakan kehidupan yang bertumbuh secara rohani. Karena itu jangan menjauhkan diri. Akibatnya apa, kekasih-kekasih Tuhan? Dia katakan di sini. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kata akar ini, Bapak Mama, yang kita bayangkan apa? Kalau pohon dengan akarnya. Akar itu dia berada di bawah, kita tidak lihat. Sama juga sekarang yang ada di pikiran Bapak Mama Saudara, kecuali Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Mama pikir. Akar apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau akar pahit, di sini dikatakan bahaya. Kita akan membawa kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu seperti kalau akar dicabut yang pahit dari dalam tanah, kemudian dimasak, maka air yang diminum siapapun, dia pasti air yang dari akar yang dimasak itu rasanya. Kalau dia pahit, maka semua orang akan minum dan merasa pahit. Dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan, apa yang ada dalam rumah tangga kita saat ini sebagai akar pahit, renungkanlah. Ini hari di mana kita merayakan reformasi, sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup, pembaharuan hidup. Apa yang kita mau baharui dalam rumah tangga kita? Akar pahit apa yang masih tersisa? Dan akar pahit itu juga yang membuat kita tidak dapat mengalami kasih karunia Allah. Dan pada akhirnya membuat kita tidak merasa damai dalam diri. Dan membuat kita jauh dari kekudusan. Akar pahit yang ada dalam diri kita harus kita buang. Tapi itu tidak gampang. Karena kedagingan kita kuat. Karena iblis juga kuat. Yesus saja digoda. Apalagi kita manusia. Karena itulah maka kita membutuhkan Roh Kudus. Buka hati kita selalu. Sehingga Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka bagaimana kita tahu? Bagaimana saya dan saudara tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita? Ada dalam diri seseorang atau orang lain? Hanya dari buahnya, perbuatannya. Kita bisa tahu orang ini memiliki Roh Kudus atau tidak. Di saat seseorang mau menciptakan kedamaian, Roh Kudus ada dalam diri kita. Saat seseorang mau mengupayakan hidup kudus, Roh Kudus ada dalam dirinya. Saat seseorang senantiasa menyatakan kesaksiannya tentang kebaikan-kebaikan Allah yang dialami, dia rasakan, yang dia lihat secara nyata dalam kehidupan, maka Roh Kudus ada dalam hidup. Jadi saya dan saudara pulang, renungkan, apakah yang saya pikirkan, yang saya katakan itu sudah Roh Kudus ada dalam diri saya? Belum cukup. Karena kata-kata, perbuatan itu harus sejalan menurut Yakobus.
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Biarlah kita pulang dengan penuh sukacita. Karena kita menerima firman Tuhan ini, kita kembali dengan tidak sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati hidup kita semua. Amin.